semua anak-anak sekalian Halo. yang ada di rumah pada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah Rabu Ceria kita pada saat ini. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Puji Tuhan ya, semuanya baik-baik aja dan kabarnya sungguh luar biasa. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang spesial. Amin. Jadi kabar kita harus luar biasa juga ya anak-anak sekalian. Hari ini kita akan memulai ibadah Rabu Ceria kita. Ayo semua kita akan mengangkat pujian. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Ikuti Ibu ya. Ayo lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga. terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Saatnya kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami mulai dari awal sampai akhirnya. Kami mau memuliakan nama Tuhan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Udah siap untuk memuji Tuhan anak-anakku? Haleluya. Bentar ya. Mari semua kita memuji Tuhan ya. Kita angkat pujian kita, Aku Pahlawan Kecil. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kalau kita mau jadi pahlawan kecilnya Tuhan, kita harus berserah kepada Tuhan ya. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itu adalah pahlawan kecilnya Tuhan. Anak-anakku sekalian, kita akan mengganti pujian kita dengan judul Baca Kitab Suci. Bagi anak-anak yang belum bisa, ikuti ya, kita sama-sama belajar untuk memuji Tuhan ya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Itu ya, Tuhan katakan, Tuhan berpesan kalau mau tumbuh di dalam Tuhan, kita harus baca kitab suci
dan doa tiap hari ya anak-anak sekalian. Itu adalah pesan Tuhan supaya nantinya kita semua menjadi pahlawan. Siapa yang gak mau jadi pahlawan? Kita semua mau ya jadi pahlawan. Berarti pahlawan itu adalah yang paling kuat ya, yang paling gagah, yang paling ganteng di hadapan Tuhan ya, anak yang cantik juga ya. Nah anakku sekalian, ingat baca kitab suci, doa tiap hari ya. Saatnya kita akan mendengar cerita dari firman Tuhan, nanti akan disampaikan oleh Ibu Dertea. Anak-anakku sekalian, kembali yuk kita berdoa buat firman Tuhan ya. Yuk tutup mata, lipat tangan, ikuti ya Ibu, kita sama-sama berdoa. Udah siap? Haleluya, semua udah siap ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, kami sudah memuji namamu. kami sudah memuji namamu. Biarlah pujian, Biarlah pujian, penyembahan kami penyembahan kami boleh menyenangkan hati hati Tuhan. Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Kiranya Tuhan memberkati supaya firman Tuhan bisa kami taruh dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah subur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. siapkan hati kami Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. 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 Amin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang terambil dari Ayub pasal yang pertama dengan judul Kesalehan Ayub diuji. Anak-anakku semua, di dalam Alkitab diceritakan tentang seorang yang bernama Ayub. Dia dari tanah Uz. Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Nah, Ayub mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub ini adalah seorang yang sangat kaya raya, ya, karena dia mempunyai banyak sekali kambing domba, keledai, unta, lembu, bahkan dia punya banyak budak atau pembantu. Jadi Ayub ini dia sebagai seorang yang takut akan Tuhan, dia senantiasa menjunjung tinggi bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Anak-anak lelaki Ayub sering kali mengadakan pesta perjamuan. Dia mengundang saudara-saudara perempuannya untuk makan dan minum, dan mereka bergembira, bersuka hati. Nah, pada suatu hari, pada saat anak-anak Ayub sedang makan dan minum, ada seorang pesuruh datang kepada Ayub dan memberitahukan bahwa orang-orang Seba merampas lembu, sapi, keledai, dan memukul para penjaga-penjaganya. Jadi pada saat itu orang ini hanya dia yang terlepas, ya, sehingga dia dapat memberitahukan hal ini kepada Ayub. Setelah itu ada orang datang lagi menemui Ayub. Dia katakan, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba.
bahkan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang terluput. Dan tidak lama kemudian datang lagi seorang. Dia mengatakan kepada Ayub, orang-orang Kasdim menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaga-penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang terluput. Dan tidak lama kemudian ada lagi seorang pesuruh datang kepada Ayub dan mengatakan, anak-anak tuanku sedang makan dan sedang minum. Tiba-tiba angin ribut bertiup, bahkan dari keempat penjuru, sehingga rumah tempat mereka makan dan minum roboh dan menimpa mereka, sehingga mereka mati semuanya. Hanya aku yang terluput. Ayub dengan perasaan yang sangat sedih, dengan perasaan yang begitu tidak mengenakan. Tetapi Ayub berdiri dan mengoyakkan jubahnya. Dia melepaskan jubahnya, mengoyakkan pakaiannya. Lalu dia mencukur kepalanya dan sujud dan menyembah. Ayub katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, anak-anakku semua, pada saat itu apa yang dilakukan Ayub, dia tidak membuat hatinya memberontak kepada Tuhan, tidak marah kepada Tuhan, tetapi dia mengatakan hal yang baik ya. Dia sadar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Karena dia menyadari pada saat lahir pun dia tidak membawa apa-apa. Dan jika kembali kepada Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Jadi dia menyadari, andai pun harta bendanya, andai pun kepunyaannya, orang-orang yang ia kasihi, semua hilang, semua lenyap. Tetapi dia tidak bersedih hati karena dia masih memiliki Tuhan sebagai penghibur di dalam kehidupannya. Jadi dalam kesemuanya itu dikatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat sesuatu yang kurang patut. Nah, anak-anakku semua, dari cerita Ayub ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Jangan mengeluh dan hendaklah kita memuji nama Tuhan. Cerita Alkitab ini kita terus belajar, senantiasa memuliakan nama Tuhan. Pada akhir ibadah kita sore hari ini, di Rabu Ceria ini, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur di sore hari ini dalam ibadah Rabu Ceria, Engkau memberkati kami
dan kami sudah mendengarkan cerita Alkitab, supaya kami senantiasa bersyukur, belajar seperti Ayub, tidak bersungut-sungut. Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati kami semua, berkati orang tua kami masing-masing, dan teman-teman kami. Kami bersyukur, inilah doa kami ya Tuhan. Kami akhiri ibadah Rabu Ceria di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Dertea. Semua sudah menyimak ya firman Tuhannya, tidak ada yang tidak mendengarkan. Haleluya, firman Tuhan semoga bisa diberkati semua ya anak-anakku sekalian di rumah. Untuk pengumuman kita pada sore hari ini ada ayat hafalan yang terambil dari 1 Samuel 1 ayat 20b ya. Ibu ulangi, 1 Samuel 1 ayat 20b. Ya, ingat semua itu adalah ayat hafalan, dibaca, dihafal di rumah ya anak-anakku sekalian. Puji Tuhan, tadi firman Tuhan sudah kita dengarkan semua. Ingat ya anak-anakku, firman Tuhan ditaruh di dalam hati ya, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan ya. Dan satu lagi, jangan lupa dengan amplop persembahan kita ya. Kasih tahu mama papa di rumah ya, ini amplop persembahan kita yang nanti akan dikumpulkan pada akhir bulan ya anak-anakku sekalian. Jangan lupa ya, ini amplopnya. Jadi di akhir bulan kita ada pertemuan ya anak-anakku sekalian di tempat ini, dan kita bertemu teman-teman dengan yang lainnya, bertemu ibu guru di tempat ini kembali ya. Nah anakku sekalian, demikianlah ibadah Rabu Ceria kita pada sore hari ini. Ibu percaya bahwa kalian bisa menjaga diri dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan ya. Mencuci tangan, pakai masker, dan tidak perlu kemana-mana kalau tidak penting ya anak-anakku sekalian. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya ibadah kita pada hari ini semua menjadi berkat bagi kita ya. Sampai jumpa di Rabu Ceria berikutnya ya. Terima kasih anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.